Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 yang hebat? Ya, semoga tetap sehat dan semangat ya. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita berjumpa lagi di tematik tema 7, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang arti kata sulit pada teks non-fiksi. KD-nya adalah 37, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Kita lanjutkan dengan A. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Apakah anak-anak tahu apa arti slogan? Anak-anak, saat membaca, pastinya kalian pernah ya menemukan kata-kata yang sulit yang belum kalian ketahui artinya. Nah, oleh karena itu, untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kalian mencari arti kata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Anak kelas 4 yang hebat, berikut ini adalah cara mencari arti kata-kata sulit. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, seperti ini contoh bukunya ya. Kemudian, yang kedua adalah tentukan kata dasar yang akan dicari. Misalnya, akan mencari kata perdamaian. Perdamaian kata dasarnya adalah apa anak-anak? Iya betul, kata damai. Kemudian carilah pada kolom huruf D di dalam kamusnya. Sudah itu baru deh dicari kata perdamaiannya. Kemudian langkah yang ketiga adalah jika sudah ditemukan, baca dan catatlah makna kata tersebut ya. Yang terakhir, yang keempat, anak-anak selain menggunakan kamus, anak-anak juga bisa menggunakan KBBI online ya. Anak-anak bisa mendownloadnya di Google Play Store atau langsung ketikkan saja kata sulit yang akan dicari artinya di Google. Jadi akan muncul dengan sendirinya kata sulit dengan makna yang dicari ya. Ayo anak-anak, kita baca teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak, yaitu 2.832.510 atau 1,2% penduduk Indonesia. Anak-anak, ini diambil dari buku siswa halaman 1 ya. Anak-anak, pada teks tersebut
Kita temukan ya kata-kata sulitnya, dan menemukan arti kata-kata sulit bisa dicari di dalam kamus. Kemudian kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk tabel berikut. Ada 5 kata sulit yang sudah Ibu temukan ya. Yang pertama adalah kata sulitnya yaitu kata slogan. Artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Yang kedua, suku bangsa. Artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kata sulit yang ketiga adalah adat. Artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Kata sulit yang keempat yaitu sensus penduduk. Artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Kata sulit yang terakhir yang nomor 5 yaitu kata etnis. Ini sinonimnya adalah kata etnik yang artinya bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Oke anak-anak, kita lanjut dengan B. Menemukan informasi penting pada teks melalui gagasan pokok. Yang pertama adalah membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks secara utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kalian ketahui. Dan yang keempat, mencatat gagasan pokok dari setiap paragraf. Anak-anak masih ingat ya, apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Ayo kita baca kembali teks yang tadi di buku siswa halaman 1 ya anak-anak, tentang suku bangsa di Indonesia. Ibu akan bacakan paragraf pertama ya. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Setelah paragraf pertama dibaca, apakah anak-anak menemukan ciri induktif? Yaitu 3 kata kesimpulan ya, ada kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Kalau tidak ada salah satu ciri induktif berarti dia muncul di awal paragraf atau disebut dengan gagasan pokok deduktif ya. Nah, paragraf ke-1 karena tidak ada, maka gagasan pokoknya adalah gagasan pokok deduktif ya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kemudian untuk paragraf yang kedua, anak-anak boleh baca ya. Nah, di paragraf kedua ini juga sama, tidak ditemukan ciri induktif. Maka gagasan pokoknya adalah berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Ini juga sama ya, gagasan pokok deduktif berada di awal paragraf. Gimana anak-anak, mudah kan mencari gagasan pokok? Insya Allah kalian bisa, ini sangat mudah kok. Terima kasih ya anak-anak. Kalian harus tetap semangat. Aku bisa.